Pertama kita potong-potong dulu kayunya, dibikin supaya tipis agar mudah saat kita mau menyalakan apinya. Dibikin tipis saja agar cepat membaranya api. Kita potong dibikin tipis lah ya. Setelah itu kita langsung nyalakan saja ya. Oke, di sini apinya sudah nyala ya. Sudah kita masukin potongan-potongan kayu untuk memanaskan air di dalam dandang. Sambil nunggu air panas, kita siap-siap untuk mencuci berasnya yang mau kita masak. Nah, di sini kita ini 1 kilo, mungkin setengah kilo ya, ini beras yang mau saya masak. Ya, kita kasih air. Setelah itu kita lanjut ke pencucian ya, atau dikucek-kucek. Setelah bersih, beras kita masukin ke asepan, namanya ini asepan bambu. Ini anyaman ya. Kita masukin. Setelah itu kita tutup kembali dandangnya agar tidak ada kotoran yang masuk dari atas atau yang jatuh dari atas. Kita tutup rapat-rapat ya. Nah, kita nunggu sampai nasinya itu, kalau bahasa Sundanya, timus ya. Kita bener-bener ya ininya, kayu bakarnya. Nah, kita sudah menunggu beberapa menit. Kita lihat apakah berasnya sudah hampir setengah matang, atau kalau bahasa Sundanya timus ya. Setelah dirasa cukup atau setelah timus kalau bahasa Sundanya, baru kita lanjut ke proses pengarihan, bahasa Sundanya dikarih ya. Dikarih itu nasi yang seperempat matang ya, kita kasih air panas. Nah, ini yang dinamakan proses ngarih dalam bahasa Sundanya ya. Kita masukin air yang mendidih secukupnya saja ya, sekiranya dan secukupnya. Kita harus punya takaran ya, kalau kebanyakan dia bakalan nasinya itu lembek. Kalau terlalu sedikit nasinya bakalan agak keras ya, tidak kenyal. Setelah dirasa cukup, kita memasukkan air panas tersebut, kita ratain. Setelah itu kita lanjut ditutup ya, agar tidak ada ibarat yang jatuh dari atas seperti nyamuk ataupun serangga ya. Kita tutup. Nah, kita tunggu beberapa menit supaya airnya habis ya, menyerap ke dalam beras. Kita rasa, wah ternyata ini sudah meresap ya airnya. Lanjut ke proses pengukusan ya. Ini baru setengah matang. Kita masukin ke dalam anyaman bambu ini ya, atau yang dinamakan asepan. Ini dinamakan asepan. Kita buka dandangnya, airnya mendidih ya, panas sekali. Kita masukin ini alat kukusnya ya, namanya asepan. Kita masukin beras yang setengah matang. Kalau bahasa Sundanya masih gigih ini teh ya. Kita masukin ke kukusan bambu tersebut. Kita lihat ya, sambal terasinya sudah jadi ya, dari tadi sudah siap, cuma nasinya belum matang. Kita masukkan kembali nasi yang setengah matangnya ke asepan. Setelah itu kita tutup kembali ya, kita tutup kembali.
tinggal nunggu matang ya, sambil di benerin ini apinya, kayu bakarnya. Kita tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit sekiranya sudah matang, langsung kita buka ya. Kita ambil nasinya. Di sini sudah saya siapkan ya sangkunya ini, pokoknya ini alat masaknya terbuat atau buatan Garut ya, ini khusus, ini sangku dari Garut bahan tebal. Dandangnya juga termasuk dandang pembuatan dari Garut yang kuat tebal ya. Kita tekan-tekan supaya nasinya tumpah ke dalam sangku tersebut. Nah, setelah begini ya, yang bikin enak nasi dandang ini atau masak nasi dengan dandang zaman dulu, ini namanya diakel ya. Diakel itu dikipas-kipas pakai hihit dari anyaman bambu juga, sama dihihit atau dikipas-kipas, lalu nasinya kita aduk-aduk atau kita buka-buka ya, agar tidak ada uap yang tersimpan di dalam tumpukan nasi tersebut. Ini nasi ini ya bisa tahan lama, tidak mudah basi karena masak secara ini. Nasinya itu buat tahan lama dan rasanya enak sekali ya, kenyal tapi tidak basah. Jadi kalau kita makan itu rasanya tidak lembek ya, tidak lembek tapi kenyal tapi pas kita gigit itu empuk ya. Pokoknya ini sudah siap dari sambal terasi. Ininya kita lalapnya pete cocok banget sama sambal nasi sama asin ya. Pokoknya mantap banget lah kalau lihat menu makan seperti ini. Saya hampir bisa ngabisin 2 porsi ya. Oke, sudah siap petenya, ikan asinnya, sambal terasinya sudah siap. Tinggal kita makan. Beban perut sudah sangat lapar. Ada kastol juga ya, itu kalau untuk buat nasi liwet ya, yang barusan sampai piringnya. Siap-siap untuk makan enak, makan nikmat. Tidak harus mewah, kenikmatan itu tidak harus menu makannya yang mewah-mewah. Ini sudah lebih dari nikmat menurut saya ya. Ikan asin, telur goreng, telur dadar, pete, sama sambal terasi ya. Boleh kita lanjut makan ya. Ambil nasi secukupnya saja dulu, karena kalau terlalu banyak malu ya, kelihatannya gemul lah. Nanti saja kalau mau kita ngalas lagi. Oke, ini sambal terasi ini yang mantap sekali, cocok banget sama lalap pete. Telur dadarnya ini biasa sudah matang ya, tadi saya yang masak sambil nunggu nasi matang. Oke guys ya, kita lanjut makan.